Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anak. Sebelum kita lanjut pada materi pertemuan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk yang mau memimpin untuk berdoa, saya persilahkan. Nur Haima mau memimpin doa. Baik kepada teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, baik. Sebelum kita lanjut pada pemateri kita hari ini, di sini Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Yang pertama, Jasni Arifin, Hadir Bu. Rumini Artiwi, Hadir Bu. Sri Widiawati, Hadir Bu. Nur Haima, Hadir Bu. Mas Lina, Hadir Bu. Putriyanti. Apa? Ya, baik teman-teman. Hari ini kita akan belajar mengenai struktur dan kebahasaan dari teks laporan. Jadi tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu Ibu akan memberikan kepada kalian untuk memperoleh pemahaman terkait struktur dan kebahasaan dari teks laporan serta dapat menyusun dan menyajikan teks laporan percobaan. Nah, untuk lebih jelasnya di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa pengertian dari teks laporan. Nah, laporan adalah teks yang menyajikan informasi tentang hasil observasi dan analisis yang sistematis. Nah, fungsi untuk memberikan informasi kepada orang lain mengenai hasil dan percobaan yang telah dibuat. Nah, percobaannya ini dapat dilakukan secara mandiri ataupun berkelompok. Nah, untuk struktur laporan teks percobaan di sini itu terdapat ada dua. Yang pertama itu ada pernyataan umum. Nah, pernyataan umum ini terdiri atas beberapa tujuan. Yang pertama itu tujuan, pengertian, landasan teori dan latar belakang. Nah, untuk yang kedua itu uraian. Uraian di sini itu terdapat ada alat dan bahan. Nah, alat dan bahan yang terdiri dari langkah-langkah, hasil percobaan dan kesimpulan. Nah, baik, di sini juga Ibu akan memberikan salah satu contoh terkait dengan teks percobaan. Nah, contoh kecil di sini adalah proses pembuatan sabun mandi. Nah, sebelum kita membuat sabun mandi, kita pasti akan membuat tahap-tahap terlebih dahulu. Yang pertama, kita pasti akan mempersiapkan alat dan bahannya. Nah, misalnya kita pakai lidah buaya. Nah, di sini juga ya misalnya yang pertama kita pakai lidah buaya, terus pewangi, ada pisau juga, terus ada air, saringan dan panci. Nah, di dalam ketika kita membuat suatu percobaan, kita pasti akan melakukan langkah-langkah. Nah, misalnya tadi juga Ibu sudah menjelaskan atau memberikan salah satu contoh, misalnya pembuatan sabun tadi. Nah, untuk langkah-langkahnya kita pasti akan cuci terlebih dahulu lidah buaya tersebut. Nah, kemudian potong lidah buaya tersebut menjadi potong lidah buaya tersebut menjadi kecil. Lalu peras lidah buaya yang sudah kita potong-potong tersebut. Nah, itu merupakan salah satu contoh atau tahap-tahap dalam pembuatan sabun mandi. Nah, baik, di sini juga nanti untuk materi terakhir Ibu akan memberikan kalian tugas
di mana kalian akan ibu menyuruh kalian untuk membuat salah satu percobaan, misalnya membuat hand body atau hasil karya dari kalian tersendiri. Nah, mungkin itu saja penjelasan ibu untuk hari ini. Nanti minggu depan ibu akan persilahkan kepada kalian untuk mempresentasikan hasil percobaan yang telah kalian lakukan. Mungkin sampai di sini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.